Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, saya Wati M. SPD SMP Negeri 1 Pedongga, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pasangkayu. Kali ini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Dalam menetapkan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni mengidentifikasi hal baik yang sudah ada di sekolah dan mencari cara agar hal tersebut dapat dipertahankan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk melaksanakan pendekatan inquiry apresiatif, maka dapat dilakukan dengan manajemen perubahan Bagja. Bagja merupakan langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan oleh guru untuk menerapkan perubahan baik dengan visi yang telah diimpikan. Adapun tahapan Bagja diawali dengan B. Buat pertanyaan. Dalam hal ini, guru merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Di sini guru mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah serta mengambil pelajaran dari hal-hal positif tersebut. Selanjutnya, G. Gali mimpi. Di sini guru menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi dalam pembelajaran. Pada tahapan ini, visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Selanjutnya, J. Jabarkan rencana. Di sini guru merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, A. Atur eksekusi. Di sini guru memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak dan pasti mau untuk terlibat, bagaimana strateginya dan aksinya demi mewujudkan visi. Adapun visi guru penggerak yang saya tetapkan yaitu mewujudkan murid berkarakter, profil pelajar Pancasila, berkompetensi, dan berjiwa entrepreneur. Prakarsa perubahan yang saya tentukan yaitu meningkatkan kreativitas melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Berdasarkan prakarsa perubahan yang telah saya tetapkan yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran yang berpihak pada murid. B. Buat pertanyaan. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya 1 atau 2 saja, secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan, aset apa yang dimiliki untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Terus selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu berdialog dengan pimpinan dan teman sejawat guna merumuskan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, mencari informasi dari berbagai sumber berkaitan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid.
Berdasarkan prakarsa perubahan yang saya tetapkan, yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran yang berpihak pada murid. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahapan ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil atau besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak multi unsur. Pertanyaan, berapa banyak guru yang telah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Terus, bagaimana metode atau strategi yang dilaksanakan di kelas? Selanjutnya, aktivitas apa saja yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan situasi bagaimana yang menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, keterampilan apa yang bisa menunjang pembelajaran yang berpihak pada murid? Daftar tindakan atau penyelidikan, yaitu menggali informasi pada guru yang pernah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, menggali informasi dari berbagai sumber tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Berdasarkan prakarsa perubahan yang saya tetapkan, yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran yang berpihak pada murid. G. Gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahapan ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan dan gambaran masa depan yang mumpuni karena digali dari masa lalu yang positif. Selanjutnya, tindakan dalam tahapan ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan proses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan jika pembelajaran yang berpihak pada murid telah berjalan baik? Dan apa hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, sumber daya apa saja yang akan tersedia untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid? Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu membuat gambaran atau narasi diri saat melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, memajang dokumentasi atau hasil belajar siswa dalam pembelajaran yang berpihak pada murid melalui WhatsApp sekolah atau media sosial mading hasil karya siswa. Berdasarkan prakarsa perubahan yang saya tetapkan yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran yang berpihak pada murid. J. Jabarkan rencana. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan, baik langkah kecil, sederhana yang dapat dilakukan segera atau langkah berani, terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Selanjutnya, tindakan yang diharapkan pada tahapan ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan,
Apa langkah paling sederhana yang bisa dilakukan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid? Selanjutnya, berapa lama target untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid? Dan bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk saling memotivasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yaitu membuat capaian yang realistik, pembelajaran yang berpihak pada murid setiap minggu. Selanjutnya, membuat catatan target yang akan dicapai per minggu dan memanjangnya di ruang guru atau ruang kelas. Dan meminta pimpinan atau teman sejawat saling memotivasi dan memberi umpan balik pelaksanaan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berdasarkan prakarsa perubahan yang saya tetapkan yaitu meningkatkan kreativitas pembelajaran yang berpihak pada murid. A. Atur eksekusi, di mana pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang atau unsur terlibat atau termasuk mengelola konflik atau risiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Selanjutnya, tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misalnya protokol atau SOP, belajar, budaya belajar, yaitu monitoring, evaluasi, dan refleksi. Pertanyaan yaitu siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini, dan apa saja peran pimpinan, guru, dan murid dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya, siapa yang bertanggung jawab memonitor atau agar pembelajaran senantiasa berpihak pada murid. Adapun daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan yakni menyusun kelompok kerja atau pokja dan deskripsi tugas setiap anggota, yaitu siapa, melakukan apa, di mana. Selanjutnya, menentukan jadwal eksekusi dan tenggat untuk penyelesaian tugas-tugas. Selanjutnya, memasang pengingat di ruang guru atau ruang kelas untuk melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang telah saya buat berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif dan manajemen perubahan Bagja. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.